Jadi malas kalau dia beramal sendirian, dia malas. Apakah itu sholat atau yang lainnya. Kemudian juga dia menjadi giat apabila dia berada di tengah-tengah orang banyak. Yang ketiga, menambah kegiatan apabila dipuji dan berkurang jika dia diejek. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kata beliau, tanda yang paling jelas adalah dia merasa senang jika ada orang melihat ketaatannya. Andaikan orang tidak melihatnya, dia tidak merasa senang. Dan dari sini diketahui bahwa riya itu tersembunyi dalam hati, seperti api yang tersembunyi dalam batu. Jika orang melihatnya, maka menimbulkan kesenangan, dan kesenangan itu bergerak dengan gerakan yang sangat halus, lalu membangkitkannya untuk menampakkan amalnya. Bahkan ia berusaha agar diketahui amalnya, baik secara sendirian atau terang-terangan. Kemudian selanjutnya tentang jebakan dan peringatan. Untuk melihat halaman 97. Ya, kadang-kadang orang takut riya, kemudian dia tidak mau beramal, dia tinggalkan amal itu karena takut riya. Sedangkan beramal karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah Allah menyelamatkan kita dari keduanya. Di dalam kitab Hilyatul Auliya. Jadi tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia riya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan muqaddimah Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan bahwa meninggalkan amal karena manusia riya. Karena apa? Karena engkau meninggalkan amal itu supaya dikatakan bahwa engkau tidak riya. Maka pada hakikatnya dia sudah jatuh ke dalam riya. Jadi orang ini takut dia beramal karena apa? Takut ditinggalkan riya. Sekarang ditinggalkan amal itu, apakah itu sholat atau yang lainnya, sedekah. Dia tinggalkan amal itu karena orang takut orang mengatakan dia riya. Nah, meninggalkan amal itu, kata Syekh Utsaimin, itu riya. Bagaimana kata Fudail bin Iyad, itu riya karena apa? Dia meninggalkan amal, kata beliau, li annaka taraktal amal liuqala fulan laisa bimura'in fatakunu mura'iyan fil waqi'. Engkau tinggalkan amal supaya dikatakan fulan tidak riya, dan pada kenyataannya dia sudah jatuh ke dalam riya. Kemudian al-amal li ajlin nas syirkun, melakukan amal karena manusia syirik, li annaka asyrakta bin niyyah, karena engkau menyekutukan dengan niat. Artinya engkau beramal karena manusia itu syirik, karena dia sudah melakukannya bukan karena Allah, maka jatuh dalam kesyirikan. Itu penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan Muqaddimah Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Jadi ini harus kita hati-hati. Imam Nawawi juga menjelaskan perkataan Fudail bahwa orang yang meninggalkan amal karena manusia riya sebab ia melakukannya karena manusia. Adapun kalau meninggalkan amal karena ingin melakukannya di saat sepi atau sendirian, maka diperbolehkan, dan ini sunnah, kecuali dalam perkara yang wajib seperti sholat wajib 5 waktu atau zakat, atau ia seorang yang alim yang menjadi panutan dalam ibadah, maka ia menampakkannya adalah afdal, lebih utama. Ini penjelasan Imam An-Nawawi. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang orang-orang yang dia melakukan amal kemudian ditinggalkan karena takut riya. Syekhul Islam menjelaskan begini dalam Majmu' Fatawanya, kata beliau begini: barang siapa melakukan amal rutin yang disyariatkan, dia sudah rutin melakukan amal yang disyariatkan seperti sholat duha, qiyamul lail, sholat tahajud, maka hendaklah ia tetap melakukannya, dan tidak seyogianya dia meninggalkan kebiasaan itu hanya karena berada di tengah-tengah manusia. Hanyalah Allah yang mengetahui rahasia hatinya bahwa ia melaksanakannya karena Allah, dan ia bersungguh-sungguh berusaha agar ia selamat dari riya dan dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Kemudian beliau membawakan perkataan Fudail bin Iyad di atas. Antum lihat di halaman 97.
di halaman 98. Sekarang kita lanjutkan tentang bahaya riya. Untuk lihat halaman 101. Riya ini sangat berbahaya. Riya ini adalah masuk syirkun asghar. Yang namanya syirik semuanya berbahaya, syirik itu. Cuma ada dijelaskan dalam hadis tentang bahaya dari riya ini. Antum lihat halaman 101. Bahwa riya lebih berbahaya bagi kaum muslimin dari fitnah Masihid Dajjal. Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal?" Qala qulna bala. Faqala asyirkul khafiyyu ay yaquma rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian dari fitnah Masihid Dajjal? Sahabat berkata, kami mau. Maka Rasulullah berkata, syirkul khafi, yaitu seseorang sholat lalu menghiasi, memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya dia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi orang sholat, tadinya dia sholat biasa, ketika orang memperhatikan, dia memperbaiki sholatnya. Bacaannya dipanjangkan, rukunya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan. Kenapa? Orang lihat. Ini riya. Maka Nabi khawatir daripada fitnah Masihid Dajjal. Kemudian riya lebih sangat merusak daripada serigala yang menyergap domba. Dan Nabi menyebutkan, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidini. Dua ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekumpulan domba tidak lebih merusak daripada ketamakan seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Artinya orang yang tamak kepada harta, tamak kepada kedudukan, ini lebih jahat daripada serigala yang menerkam domba. Kenapa? Orang yang tamak kepada kedudukan, kepada jabatan, dia bukan hanya menyingkirkan orang itu, menjelekkan orang itu, menghancurkan kehormatannya, bahkan menumpahkan darahnya dan yang lainnya. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian orang yang melakukan riya, amal itu akan hapus dengan dasar ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kemudian juga Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, orang yang berbuat riya dan mencegah untuk menolong dengan barang yang berguna. Kemudian selanjutnya, bahwa riya mewariskan kehinaan dan kerendahan. Jadi orang yang riya itu akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat akan dihinakan oleh Allah. Man samma'an nasa bi'amali samma Allah bihi masami'a khalqi wa saggarahu wa haqqarahu. Nabi bersabda, barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang tahu amalnya, maka Allah menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan Allah hinakan dia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga oleh Imam Ahmad. Kemudian orang yang riya tidak mendapatkan amal dan tidak mendapatkan pahala. Jadi ikhwani fiddin dan akhwat fillah azakumullah, ingat, kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi ingat, ketika kita mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi, jangan riya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Karena orang yang riya nanti di akhirat tidak ada nilainya di sisi Allah. Kata Nabi, man amila minhum amal al-akhirah lid dunya lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Barang siapa